Inilah sebuah video yang menampilkan dugaan aksi perundungan terhadap anak pelajar sekolah dasar yang dilakukan sekelompok anak pelajar SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Meski dalam video ini tidak ada kekerasan fisik dari keributan itu dan bullying berbentuk verbal, namun kejadian tersebut sangat disayangkan lantaran dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Pasca viral dengan didampingi guru dan Komisi Pelindungan Anak Daerah KPAD Kota Bekasi serta pihak kepolisian, para pelajar SMA yang melakukan bullying ini akhirnya meminta maaf dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Hal itu sangat disayangkan karena bullying dilakukan oleh orang yang lebih dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak. Novrian, Wakil Ketua Komisi Pelindungan Anak Daerah Kota Bekasi, menjelaskan kronologis kejadian pada Jumat lalu saat main sepak bola. Dalam pertandingan tersebut, pihak anak SMA kalah hingga akhirnya mereka melakukan bullying. Siswa tersebut sedang hari Jumat kalau nggak salah, mereka main bola, hujan-hujan, terus datang anak-anak yang dari SMA, mereka ajak main bersama sebenarnya. Dan mereka juga sudah saling kenal, main, ternyata memang siswa SMA-nya kalah gitu kan ya. Kalah, dan ternyata memang ada sedikit ejek-ejekan, ejek-ejekan yang akhirnya membuat terjadinya kegiatan pembuliingan gitu kan. Ada sedikit unsur-unsur pemaksaan dari yang lebih senior, dan memang yang terjadi akhirnya video itu enggak. Atas kejadian tersebut, orang tua korban sepakat untuk berdamai dan para siswa yang melakukan bullying berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan kedepannya pihak KPAD akan terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi para orang tua dari pihak siswa yang jadi korban gitu kan, mereka sepakat memaafkan dan prosesnya untuk beberapa orang tua sudah tidak lanjut, biarkan akhirnya mereka menjadi saudara. Bahkan saya berpikir momentum ini bisa dijadikan momentum yang berarti bahwa hari ini tidak ada lagi dendam. Saya kan khawatir ketika ada dendam malah nanti proses pembelajaran anak-anak yang lainnya juga terganggu. Dan mereka berjanji bahwa siswa-siswa SMA justru mereka sadar hari ini saya tidak ingin jadi pembuli lagi, mereka akan jadi pembela. Alhamdulillahnya kita sudah sepakat untuk diselesaikan secara baik-baik, dan saya juga tadi dari siswa-siswa yang pelaku sudah meminta maaf sama saya, dan sudah saya melihat dari mereka yang memang menyesal dengan kejadian ini, dan kalau dari saya pribadi saya memaafkan mereka. Kejadian tersebut sontak memantik komentar sejumlah selebriti untuk angkat bicara. Kita ngelihat anak, kalau anak berbuat hal yang negatif, anak itu adalah cerminan orang tuanya. Pada saat kita punya anak, ngebully anak kecil, orang tuanya kemana ya? Ini bullying, ini kan bentuk dari karakter anak-anak, didikan orang tua di rumah. Pokoknya kalau misalkan buat anak-anak di sekolah, aku ikut bersedih banget kalau misalkan ada anak sekolah, mau SD, mau SMP, mau SMA, dibully apa segala macam gitu. Pokoknya kita anteng-anteng aja lah di sekolah gitu, karena dibully itu sangat tidak enak gitu. Jadi yang mudah-mudahan dari sekolahnya sendiri tuh ada tindak lanjut lah buat anak-anak yang suka ngebully di sekolah. Sementara itu di lain peristiwa, di tengah kabar kebahagiaan yang tengah menyelimuti pasangan Atta Halilintar dan Aura Hermansyah karena baru saja dianugerahi anak perempuan kedua yang diberi nama Azura Humaira Nur Atta, namun ada kabar kurang mengenakan yang dialami selebriti satu ini. Pasalnya adik Aminah Hana Nur Atta itu mengidap sakit eksim. Lantas bagaimana kondisi bayi yang kini belum genap berusia 1 bulan itu? Iya ikut, makanya aku juga ini masih merah-merah tuh. Itu sensitif, memang aku ada bawaan eksim kan, jadi anakku tuh ikut juga, dapat warisan juga, dia warisan eksim juga, Aminah juga gitu. Cuman kalau dia mungkin lebih kemarin. Diungkapkan Atta, sakit kulit yang diidap Azura itu rupanya diwarisi langsung dari dirinya yang juga memiliki riwayat sakit yang sama di bagian kulit. Beruntung kondisi Azura itu tidak mengkhawatirkan. Sakit kulit yang dialami adik Aminah itu membuat Atta dan Aurel langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan konsultasi dengan dokter terkait penyakit kulit sensitif yakni eksim yang diderita Azura.
Diungkapkan YouTuber ternama itu ada pengobatan untuk eksim yang telah disarankan oleh dokter. Tanya ke dokter waktu itu. Tanya ke dokter, salepnya apa, ininya apa gitu kan. Biasanya ada pengobatannya. Terus kalau mandi misalnya kalau elap kan ada yang bisa dielap gini. Kalau yang punya kulitnya eksim tuh harus cuman boleh dipok-pok badannya, nggak boleh terlalu. Handuknya juga harus handuk yang lembut kayak gitu-gitu. Seperti informasi, penyakit kulit eksim adalah kondisi ketika kulit mengalami peradangan yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik merah di kulit dan terasa gatal. Jika tidak ditangani dengan cepat, maka eksim tersebut dapat menyebar luas dan menimbulkan gatal yang sangat. Kondisi kulit yang sensitif itu membuat Atta berhati-hati saat bersentuhan dengan buah hatinya saat memandikan Amina dan Azura. Aku takut kalau masih seminggu 2 minggu pertama masih takut. Iya masih takut, jadi waktu mandiinnya masih karena kan tulangnya masih lunak, jadi aku ngerasa kayak nanti udah agak gedean lah gitu. Tak hanya Azura, Amina juga pernah didiagnosis mengidap penyakit kulit yang sama eksim. Kala itu, Amina kerap merasakan gatal di bagian kaki dan siku tangannya. Sementara itu, pasangan Zaskia Adiameka dan Hanung Bramantyo juga punya keluh kesah soal kondisi 5 anaknya yang semuanya mengidap penyakit asma. Ia pun merasa capek dan lelah manakala jika salah satu anaknya ada yang mengalami serangan asma atau bahkan secara bersamaan terserang asma. Diungkapkan Hanung kalau semua anaknya memiliki penyakit pernapasan, hal ini merupakan keturunan dari dirinya yang memiliki riwayat sakit yang sama. Semua punya penyakit pernafasan. Dimulai dari asma. Saya kan turunannya asma. Kemudian nurun ke anak-anak ya kan. Karena itu bahkan divonis paru-parunya itu tidak bisa menampung 100% nafas. Gitu kan. Jadi dia hanya bisa menampung nafas itu 60%. Saya udah alergi debu, ya kan, terus alergi dingin sekarang, terus ditambah sesak gitu kan. Wah. Tak hanya memiliki riwayat sakit asma, kelima anak-anaknya itu juga memiliki alergi debu. Itu sebabnya mereka harus membawa anaknya, Kama dan Kala, masuk rumah sakit ketika Hanung dan Zaskia pergi ke Eropa dan Jepang untuk satu urusan pekerjaan belum lama ini. Kondisi kambuh yang dialami kedua anaknya itu membuat Hanung dan Zaskia mempercepat kunjungan ke luar negerinya dan langsung pulang ke Indonesia. Lantas bagaimana kondisi kedua anaknya itu saat ini? Betul, anak saya itu 6, semua sakit semua, kecuali Kala. Kala itu memang sangat, itu tadi yang saya bilang sangat kuat sekali. Jadi dia 100% itunya, nafasnya. Sehingga dia bermain bola, dia bermain drum, dia aktivitasnya luar biasa gitu kan. Tapi yang lain, kayak Kaba gitu kan, dia bermain bola ya kan. Tapi kemudian ketika sudah kena debu, terus alergi kucing, bulu ya kan, wah itu repot. Kondisi sakit yang dialami Hanung dan kelima anaknya tersebut membuat mereka harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah jika salah satu di antara mereka masuk rumah sakit. Pelajari dulu penyakitnya apa, ya kan? Nah, penyakit itu kan pasti ada solusinya, ada penanganannya. Kalau kami penanganannya pertama adalah oksigen, itu alat saturasi dulu. Alat saturasi itu penting. Mau tidak mau kita harus membeli, ya kan? Kita membeli nggak cuma 1, 2, kita bisa membeli sampai 3, gitu kan? Karena kita membutuhkan akurat. Dari saturasi itu akan ketahuan, akan terdeteksi bahwa nafas kita bagaimana, nafas anak-anak kita seperti apa. Dari nafas kita, dari saturasi itu kemudian triggernya akan kita mengkonsumsi tabung oksigen sendiri. Ya, sudah keluar, sudah sehat dan sudah sekolah. Dan itu pada saat di rumah sakit. Hari kedua di rumah sakit, seharusnya hari ketiga dia masih di rumah sakit, tapi dia ada konser di sekolahnya dan dia sudah latihan dan dia sudah ikut latihan dan saya sudah berencana untuk pulang untuk menonton konser itu kan. Akhirnya dia dipaksa keluar dari rumah sakit untuk konser, setelah itu masuk lagi ke rumah sakit. Kondisi yang dialami mereka itu membuat Hanung bangga memiliki seorang istri seperti Zaskia yang begitu perhatian dan penuh pengertian menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga kecilnya. Hanung menilai sejak menikah banyak sekali perubahan yang diperlihatkan istrinya itu terutama dari segi agama. Pasca menikah dengan saya berubah drastis. Dulu sebelum menikah kita melihat bahwa Zaskia hidupnya itu sangat bebas sekali, ya kan.
Bahkan saya bisa mengatakan bahwa jilbab yang dia gunakan itu sebetulnya hanya sekedar penutup auratnya dia saja, tetapi hatinya itu tuh belum terjilbabi. Tapi setelah menikah perubahannya luar biasa, apalagi setelah memiliki putra Sibil, ya kan. Jadi Kana Sibila itu kan berarti Sibil itu kan Sibil itu berarti kan nabi, ya kan. Kana itu indah, bunga gitu kan, keindahan. Jadi nabi yang indah gitu kan. Nah, mungkin karena nama itu yang menyentuh hati perasaannya Saskia dan jiwanya Saskia, sehingga Saskia berubah sekali. Perubahan sikap tersebut tidak hanya ditunjukkan Zaskia kepada Hanung selaku suaminya, tapi juga sebagai ibu dan orang tua bagi kelima anaknya. Zaskia selalu menanamkan kepada anak-anaknya untuk peduli atas penderitaan kaum sesama. Yang kita ajarkan adalah kalau untuk yang sudah agak dewasa, yang sudah bisa membaca kayak Sibil sama Kala, kita kembali membaca Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian alinea pertama kan mengatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu harus diterjemahkan betul, merasuk ke dalam pemikiran mereka. Saya mengandaikan kita punya rumah, terus ada tamu yang minta tolong kepada saya, pada kami, ya kan, kepada anak-anak untuk dikasih makan, kemudian hidup di situ beberapa saat. Nah, tiba-tiba tamu itu kok malah mengusir kita, kemudian menguasai, menganggap bahwa rumah ini adalah menjadi miliknya. Terus bagaimana sikap kalian, gitu kan? Nah, dari situ kemudian mereka memiliki jawaban. Jawabannya bukan atas dikte dari saya, tapi jawabannya muncul karena memang mereka punya punya rasa ketidakadilan kan dengan itu semuanya. Dan itu yang akhirnya kemudian menyadarkan mereka tentang kasus Palestina dan Israel ini.